meningkatkan koordinasi dengan BPKP. Sudah titik seperti itu saja. Ya boleh aja, tapi tetap harus ada yang poin 1 yang belum terdata Pak Wahyu. Ya boleh juga sih. Jadi karena gini, jadi ini sekarang BKN dan Kementerian PAN-RB itu udah dapat data di BKN dan semuanya sudah pakai SPTJM. Tapi persoalannya juga ada ditemukan dari yang terima itu ternyata nggak sesuai dengan kriteria yang dibuat, kira-kira gitu. Tadi misalnya yang contohnya ternyata yang dianggap 5 tahun, ternyata baru 1 tahun. Nah itu kan harus kemudian dikeluarkan, kan kira-kira gitu. Usul konkret Pak Ketua. Bentar loh, tapi problemnya bukan hanya itu. Ternyata ada lagi ditemukan oleh kita semua di lapangan yang belum terdata di luar SPTJM. Nah ini treatment kita gimana kira-kira gitu loh. Lah makanya Ketua saya bilang kan terhadap tenaga non ASN ya yang sudah terdata. Iya ini udah selesai nih, ini masa hilangkan dari itu. Belum. Yang sudah terdata. Ah ini sudah. Nah kita buat poin 1 lagi terhadap yang belum terdata, kira-kira gitu. Iya. Gimana Pak Ergun? Konkret ya Ketua, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk menyelesaikan verifikasi data tenaga honorer agar pemerintah segera mendapatkan data yang valid dalam menyusun skenario penataan tenaga non-ASN. Itu sudah mencakup semua Ketua. Terima kasih. Mencakup semua maksudnya? Ya di situ kan kita mendorong Kementerian PAN-RB, BKN meningkatkan koordinasi dengan BPKP untuk menyelesaikan verifikasi data tenaga honorer. Iya, itu bagi yang terdata. Yang belum terdata dia udah nggak masuk ke BPKP, Pak. Verifikasi data tenaga honorer. Berarti yang terdaftar dan tidak terdaftar pasti ada di situ, Ketua. Ya pimpinan itu ditambah aja yang apa namanya data tenaga honorer dalam kurung, baik yang terdata maupun tidak gitu aja. Gimana? Kurung, ditambah aja dalam kurung. Kurung buka, kurung tutup. Yang sudah terdata maupun yang belum terdata. Loh enggak, belum terdata itu sekarang justru problemnya masuknya dia di mana Pak? Usul saya pimpinan, poin 5 aja. Iya, poin 5 khusus saja. Jadi udah nggak apa-apa jadi. Poin 4 kita ketuk dulu, baru kita drafting poin 5 pimpinan. Setuju ya? Oke. Izin Pak Ketua, kami diskusi tadi ini, kalau Bapak buka lagi dengan data yang baru, kita akan mulai dari awal, kita nggak akan selesai dalam waktu jangka pendek, kira-kira gitu. Itu yang tadi saya tanya. Iya. Itu yang saya tanya, bagaimana kita merespon terhadap situasi yang ternyata di lapangan. Apakah kirim surat lagi? Tadi kan Saudara Menteri menjawab bisa mulai DPR. Iya, DPR. Nah itu kita simpulkan atau bagaimana gitu? Atau ada misalnya gini, boleh terima lagi dikasih ada surat menteri dalam waktu 2 minggu gitu misalnya. Izin Ketua. Menurut saya itu bahaya juga ya. Artinya gini kan seperti yang saya laporkan tadi bahwa setelah terisi beberapa P3K dan sebagainya dari 2021 sampai sekarang itu mereka sisipkan lagi yang baru gitu loh. Nah ini nggak habis-habis seperti kata Pak Menteri. Jadi saya pikir sih harus ada timelinenya jelas. Misalnya per tanggal sekian gitu. Misalnya per tanggal berapa saya nggak tahu. Ya, nggak gini, itu memang mungkin bisa jadi terjadi. Tapi memang faktanya ada kayak misalnya yang tadi disampaikan Pak Muras itu. Di rumah sakit umum daerah di Puskesmas 15 tahun, mereka udah berkali-kali ngomong sama bupatinya, nyampe ke DPR nggak ditampung. Nah itu gimana treatmentnya? Ini yang tadi saya bilang kita harus ada solusinya terhadap yang itu. Tidak mengganggu yang ada, tidak mengganggu schedule, tapi yang kayak gitu tuh juga mereka diperhatikan. Pak Ketua saya usul, panja aja untuk bab itu, tapi di sini dikasih cantolan hasil panja kita nanti akan didiskusikan dengan detail di PAN-RB. Betul harus panja itu Pak Ketua. Masuk satu pintu dari kita. Maksudnya jangan beliau jadi nggak keganggu, jalan saja dengan yang ada. Kita memang harus memperjuangkan mereka-mereka yang secara hakikian memang
layak gitu loh. Izin kan begini, izin Pak Ketua. Ini kan ceritanya kita sudah ngasih kesempatan ke kepala daerah ini untuk memverifikasi dengan DPRD dan lain-lain. Udah kita kasih kesempatan ini. Dikirimlah, udah tunggu lagi, tunggu terus sampai selesai. Nah, muncullah data ini. Nah, maksudnya Pak Ketua betul, tetapi jika ini kita buka, ini akan ngerubah lagi, belum tentu sampai 31 Desember akan selesai. Karena kita nggak bisa memprediksi yang akan kita beresin. Kira-kira gitu. Izin Pak Ketua, Pak Yomo mungkin yang teknis sama Pak Hermen. Ya, saya pikir begitu Pak. Kemarin surat Pak Menteri yang terakhir memang ada batas waktu untuk melakukan pendataan di BKN dan sudah terpenuhi. Kemudian kita lakukan verifikasi, artinya dengan cara melakukan SPTJM. Jadi ketemu tadi. Nah, akhirnya yang tidak melakukan SPTJM itu dianggap tidak sesuai dengan surat Pak Menteri, sehingga kami berpikir fokus kita sebetulnya yang ada tadi, yang data kami sampaikan tadi, sampai dengan Desember 2024. Nah, kami khawatir kalau misalnya nanti di luar itu akan kita lakukan pendataan lagi, mungkin amanat undang-undang yang menyelesaikan Desember 2024 itu tidak bisa tercapai. Mungkin itu sebagai pertimbangan Pak Ketua. Terima kasih. Interupsi Ketua. Muraj Ketua. Silakan Pak Muras. Saya mau tanya dulu ke Pak Menteri. Sebentar. Muraj Pak Menteri. Informasi di daerah bahwa RSUD, BLUD itu memang tidak diperkenankan didata oleh kementerian. Ini apa benar atau enggak? Itu dulu masalahnya. Ya kami berpendapat kan BLUD itu bukan BUMD. Itu bagian dari pemerintah daerah. Jadi kami berpendapat itu juga harus didata. Itu dulu barangkali Pak prinsipnya. Apa betul BLUD itu tidak diperkenankan didata oleh kementerian? Memang waktu itu kita ambil policy tidak untuk didata. Karena BLUD itu menghasilkan sendiri. Bahkan beberapa BLUD justru nggak mau masuk P3K karena dia pendapatannya lebih gede. Malah turun begitu masuk di P3K. Komplain BLUD yang lain. Karena dia kan sudah menghasilkan sendiri rumah sakit ini dengan pendapatan tersendiri, sehingga kita putuskan tidak termasuk yang didata, Pak. Bahkan beberapa rumah sakit kayak DKI nggak mau dimasukkan P3K karena pendapatan BLUD-nya lebih tinggi. Nah, kira-kira gitu. Ini sudah kita jelaskan dengan kepala BKD-nya, bupatinya, semua kita minta untuk menjelaskan ini karena terkait BLUD punya pendapatannya sendiri. Kira-kira gitu. Okay. Atau begini. Oh, silakan Pak Amin. Ya. Menambahkan aja Pak Ketua terkait dengan tenaga honorer di Belut ini. Formasi P3K itu ternyata kan masih diberi kesempatan dia bisa daftar. Ini kejadian di Jawa Timur ya. Kalau dia tidak punya data di BKN, tentu dia tidak memenuhi syarat. Tapi faktanya dia bisa mendaftar dan setelah diverifikasi administrasi memenuhi syarat menjadi peserta tes P3K. Berarti di sini antar daerah ini tidak sama. Nah, oleh karena itu ini butuh penjelasan khusus ini Pak Menteri. Terima kasih. Baik, jadi gini Pak, ini ada formasi P3K, ada formasi umum. Nah, jadi udah pasti yang SPTJM ini Bapak sekalian, kalau dia tidak terima tapi nanti ternyata datanya keliru, ini kita anti data pasti di drop. Yang bawah naik, kira-kira gitu. Jadi makanya itu perlunya SPTJM tadi. Kalau yang tadi pasti itu formasi umum bukan formasi P3K. Tapi jika itu nanti ditemukan pasti bisa kita drop karena sudah tanda tangan SPTJM tadi. Kira-kira gitu. Terima kasih.